Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas kelanjutan mengenai materi pengaduan pajak gue guys ya. Tidak terasa sudah 31 seri tentang pengaduan pajak ya. Dan belum ada yang betul-betul diseriusin oleh DJP teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. By the way, disclaimer teman-teman ya, dahulu bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman ya. Bukan, ini adalah pendapat pribadi gue semuanya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Buat lo yang belum tahu teman-teman atau belum ngikutin ya, segera nonton video judulnya pengaduan pajak 24 dan 29 guys ya. Sebelum video itu dihilangkan oleh oknum ya. Orang-orang yang gue laporkan di pengaduan pajak itu selalu di awalnya sudah gue ajak bicara baik-baik ya guys. Jadi bukan tiba-tiba gue laporkan ya. Gue selalu mulai dari upaya persuasif dengan niat baik, dengan pemikiran yang baik. Tetapi ketika dia ada ciri-ciri oknum, gue mulai memperingatkan dengan halus. Nah, kalau dia nggak sadar juga, akhirnya terpaksa gue laporkan ke pengaduan guys. Oke, ketika pejabat pajak itu dilaporkan oleh warga negara ya dalam pengaduan itu, dia punya dua opsi guys ya. Opsi pertama adalah introspeksi diri, minta maaf, berdamai, perilakunya berubah, negara lebih baik, win-win solution. Cara kedua adalah dia cuek aja, dia tetap merasa arogan, dia merasa dia berkuasa kok, dia punya kekuasaan ya, bahkan menyerang balik dan menghakimi wajib pajak teman-teman ya. Instagram gue sudah hilang 3 kali teman-teman ya. Instagram gue dihilangkan 3 kali oleh oknum teman-teman ya. Memang gila tuh orang-orang. Nah, kebetulan kali ini oknum pejabat yang gue ketemuin ini memilih jalan yang lebih sulit ya, jalan yang lebih berbahaya bagi semua orang ya, yaitu memaksakan kekuasaannya, memaksakan arogansinya terhadap gue gitu ya, sebagai warga negara biasa teman-teman ya. Nah, dalam video pengaduan pajak teman-teman ya, 24 dan 29, lu bisa lihat sendiri guys ya, semua terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutup-tutupi teman-teman. Dipertontonkan dengan jelas, brutal, telanjang bulat, tidak ada malunya teman-teman ya. Bagaimana arogansi pajak-pajak, di kesombongannya, pendekatan kekuasaan dipakai kepada wajib pajak. Memaksakan kehendak sewenang-wenang, pokoknya gobrak meja pokoknya. Semua paket komplit teman-teman ya, terlihat dengan jelas, brutal, telanjang, terang benderang, nggak ada malunya. Dalam live aja, nggak ada malunya teman-teman, apalagi yang di ruangan tertutup, mati lu digoreng lu teman-temannya. Gue coba refresh lagi teman-teman ya, supaya lu ingat kasusnya, klien gue itu dapat SP2DK, katanya ditemukan angka 7,6 miliar, kita nggak tahu nih angka apa, arahnya adalah omset, oke? Dia disuruh bayar PPh final dan PPN. Nah, nilainya nggak banyak teman-teman ya, nggak sampai angka miliaran gitu, enggak ya. Terus gue masuk sebagai kuasa, terus gue tanya detail, Ibu AR, dia tidak mau jawab. Jadi kan kita mau dianggap bersalah nih punya omset, gue mau tahu detailnya gitu, dia tidak mau jawab ya. Terus gue tanya lagi, dia tidak jawab lagi. Akhirnya gue minta kartu pegawainya, mau gue laporkan ke pengaduan. Tidak dijawab juga teman-temannya, segitu arogannya ini makhluk hidup teman-temannya. Apakah ada perintah atasannya? Kita nggak tahu guys ya. Terus gue proses ke pengaduan, ke semua channel pengaduan, ke pengaduan pajak, ke Itjen, ke Ombudsman, ke kemana-mana deh. Sampai hari ini tidak jelas tindak lanjutnya teman-teman ya. Seperti itulah hukum di negara kita. Oke, teman-teman. Dan luar biasanya, dalam 3 hari sejak komunikasi terakhir gua, tiba-tiba muncul surat pemeriksaan pajak. Nah, banyak orang yang bilang, nanti kalau gua macam-macam, nanti gua diapa-apain. Nah, ini terjadi teman-teman ya, terjadi dengan jelas teman-teman ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak tahu gimana closingan SP2DK, tiba-tiba sudah muncul pemeriksaan pajak. Nah, anehnya, di pemeriksaan pajak ini, AR, yang tadinya AR, yang sedang gua laporkan, tiba-tiba menjadi ketua tim pemeriksaan. Dan pengaduan gua nggak dibalas. Nah, ada satu yang balas ya pengaduan gua, tetapi cenderung mereka melindungi sesama mereka dan gua nggak dikasih dasar hukumnya, bingung ya. Jadi gue pikir udah nggak beres nih guys, udah nggak beres. Nah, akhirnya gua datang ke panggilan pemeriksaan hari Senin tanggal 9 Oktober. Gua live kan teman-teman ya, gua live Instagram video itu 6 jam kalau nggak salah ya. Itu terang benderang ada di pengaduan pajak 24 guys ya. Semua dipertontonkan dengan jelas, vulgar, brutal, telanjang. Sudah habis kata-kata gue ya. Bingung dah. Lu nonton teman ya, nonton ya, biar sebelum dihilangkan itu video. Nah, lebih aneh lagi teman-teman, dalam pertemuan itu tidak terjadi apa-apa kan, nggak terjadi apa-apa karena gue ditolak kan. 3 hari kemudian, tidak ada basa-basi, langsung terbit SPHP teman-teman, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke, makin gila guys. Gimana ya? SPHP terbit tanpa ada proses pembahasan apapun dengan gue selaku kuasa wajib pajak. Kan lucu teman-teman ya. Kami nggak dikasih tahu salahnya apa, mereka juga nggak kasih tahu dia minta datanya apa,
Tidak pernah ada pembahasan awal, tidak ada pembahasan akhir, tiba-tiba terbit SPHP dalam 3 hari sejak pertemuan pertama. Di dalam pertemuan itu tidak ada apapun yang dibahas, oke. Nah, pada pertemuan pembahasan akhir tanggal 24 Oktober, jadi kalau sudah ada SPHP, maka lo akan dapat sebuah surat undangan untuk menghadiri yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya, PAHP ya, PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tanggal 24 Oktober, guys. Terjadi kejadian yang lebih brutal, lebih aneh lagi, guys ya. Kali ini gua bahkan tidak boleh masuk ke pagar KPP, guys. Pagar KPP gua nggak boleh masuk, oke. Ini semua bisa lu lihat di video pengaduan pajak nomor 29 gue ya. Segera nonton sebelum dihilangkan oknum, guys, ya. Oke. Sekarang kita mau bahas konstruksi hukum, guys ya. Ingat teman-teman ya, lu jangan marah-marah dulu sama petugas pajak, jangan marah-marah dan sebagainya. Mari lu pahami dulu teman-teman ya. Kita ini negara hukum. Kita harus pakai hukum, teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, kalau nggak salah ya. Indonesia adalah negara hukum. Oke, Indonesia ini bukan negara logika, bukan negara etika, bukan negara agama, tapi negara hukum. Oke, teman-teman. Jadi, mari kita pahami bagaimana konstruksi hukumnya, guys. Oke, pada tanggal 24 Oktober kemarin, kan gue diundang, teman-teman ya, gue diundang untuk menghadiri pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Di situ ada 2 peristiwa hukum yang terjadi, teman-teman ya. Ada 2 peristiwa hukum yang terjadi. Oke. Peristiwa pertama adalah terjadinya proses pemeriksaan. Gitu. Peristiwa pertama yang terjadi adalah proses pemeriksaan pajak yang mana ini diatur di dalam tata cara pemeriksaan. Ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada PMK-nya di peraturan pajak. Jadi, sudah ada aturan yang jelas di Undang-Undang Pajak mengenai proses yang pertama, yaitu proses pemeriksaan pajak. Oke. Peristiwa hukum yang kedua yang terjadi adalah gua melakukan live Instagram atau YouTube yang mana ini ditolak oleh si petugas pajak, yang mana hal ini tidak diatur di tata cara pemeriksaan, tidak diatur di peraturan pajak. Tetapi petugas pajak mencari-cari berbagai macam aturan untuk membenarkan tindakannya, melarang orang merekam ataupun memfoto di KPP. Padahal mereka sendiri merekam dengan CCTV di KPP ya, tanpa izin WP ya. KPP itu melakukan perekaman CCTV tanpa izin WP, gitu. Jadi saling bertolak belakang nih argumen mereka nih, oke. Jadi ada 2 peristiwa teman-teman ya. Yang pertama adalah pemeriksaan yang sedang berlanjut di mana gue datang sebagai undangan resmi. Yang kejadian kedua, peristiwa kedua adalah terjadinya live Instagram atau YouTube yang ditolak, oke. Ini adalah 2 peristiwa yang berbeda, kita harus bisa memisahkan guys, sebagai 2 peristiwa yang berbeda, 2 kejadian yang berbeda, 2 alur bisnis yang berbeda, oke. Contoh, gue kasih contoh teman-teman ya, biar lu paham teman-teman ya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sedang memproses dugaan korupsi Bapak Y. Contohnya ini ya, Bapak Y juga sedang melaporkan dugaan pemerasan Bapak F, di mana Bapak F adalah Ketua KPK. Contoh teman-teman ya, kedua proses ini teman-teman itu saling berdempetan karena pelakunya saling bersilangan. Oke. Tetapi teman-teman, 2 kasus ini adalah 2 kasus yang berbeda, mempunyai timeline yang berbeda ya. Kalau istilahnya Loki, film Loki itu ini adalah branch timeline yang berbeda. Oke. Ini adalah 2 timeline yang berbeda. Oke, ada nexus event di situ ya. Kalau lu nggak tahu lu nonton film Loki. Tidak terdapat jadi tidak bisa saling mempengaruhi antara 2 kasus ini tidak dapat dianggap saling berhubungan teman-teman ya. Walaupun memang berhubungan karena orang-orangnya mereka-mereka juga gitu ya. Tetapi kedua kasus ini harus berjalan beriringan tanpa dapat saling mempengaruhi. Oke, nggak bisa nih guys. Contohnya nih ya, KPK bilang kami hentikan pemeriksaan ini, korupsi ini gara-gara apa yang terjadi dengan dugaan pemerasan. Nggak bisa. Begitu juga tidak bisa nih guys, polisi itu menghentikan pemeriksaan pemerasan itu gara-gara apa yang terjadi dengan proses dugaan korupsinya. Nggak bisa teman-teman ya. 2 kasus ini berjalan beriringan dan berjalan tanpa bisa dihentikan dengan prosedur kedua pihak yang berjalan bersamaan. Gitu teman-teman ya. Oke? Nah, dalam kasus gua juga harus berlaku hal yang sama. Oke? Peristiwa pertama, yaitu proses pemeriksaan, itu harus tetap berjalan, terlepas dari apapun yang terjadi dalam kasus yang lain.
Oke, kasus orang lain yang seorang WP yaitu gue diduga melanggar aturan di dalam banner pengumuman di KPP yang tidak ada dasar hukumnya itu ya, yang nggak jelas dasar hukumnya itu yang nggak ada yang tidak diatur di hukum pajak. Ini silahkan diproses upaya hukum. Gue sudah ngomong berkali-kali ya, baik mau perdata maupun pidana itu boleh-boleh saja. Ini dua jalur yang berbeda, gitu ya. Tetapi tidak boleh nih pemeriksaannya yang dihentikan. Oke, pertemuannya yang mau dihentikan. Pertemuan pemeriksaannya mau dihentikan gara-gara di dugaan pelanggaran untuk kasus yang berbeda. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Tata cara pemeriksaannya mau dilanggar. Nggak bisa dengan alasan si wajib pajak ini atau kuasa ini melanggar banner atau larangan di dalam banner KPP-nya oleh si awan ini. Nggak bisa, guys, ya. Pemeriksaan itu harus kembali ke dasar aturannya, yaitu tata cara pemeriksaan yang benar. Gitu ya. Tidak boleh juga nih ya, contohnya banner KPP ini yang melarang WP merekam, itu harus dikesampingkan gara-gara pemeriksaan ini, harus dijalankan, nggak bisa juga. Gitu teman-teman ya, nggak bisa juga. Nggak bisa nih, gara-gara orang sedang diperiksa, boleh deh dia nge-live walaupun kita sudah larang, nggak bisa juga. Jadi silakan diproses secara beriringan, gitu teman-teman ya. Proses pemeriksaan yang gua datang diundang dengan resmi, itu haruslah tetap dijalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Oke, itu sudah gue ucapkan waktu itu berkali-kali. Oke. Jadi teman-teman, pemeriksaan pajak adalah perintah undang-undang. Sudah ada tata caranya, tidak dapat dipotong, dihentikan, ditunda-tunda tanpa ada alasan hukum yang jelas. Oke, semua itu sudah diatur oleh tata cara pemeriksaan, sudah ada prosedurnya, tidak boleh sewenang-wenang, ya. Sedangkan pelanggaran yang gua diduga lakukan, yang diduga melanggar banner KPP itu, yang tidak jelas dasar hukumnya itu juga boleh diproses hukum, silakan ya, sudah diatur tata caranya dalam hukum. Dimulai dengan laporan ke kepolisian. Boleh, mereka mau laporan ke kepolisian boleh, karena kan gue melanggar nih. Silakan dilakukan, ya. Tetapi bukan berarti pemeriksaannya tidak boleh dilakukan, enggak. Pemeriksaan tetap harus dilakukan, gitu teman-teman ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah menganggap negara ini punya kakeknya dia, itu nggak boleh ya. Sehingga aturannya mau dia bikin sendiri, nggak boleh. Dia mau bikin aturan sendiri yang suka-sukanya dia aja, itu tidak boleh. Oke, teman-teman ya. Di negara ini semuanya boleh, kecuali yang melanggar hukum. Oke. Oke. Sekarang kita mau bahas mengenai bagaimana sih proses pemeriksaan pajak itu, prosedur bagaimana sih, teman-teman? Nah, biar lu paham teman-teman ya. Hal ini suatu hari mungkin terjadi pada Anda semua ya wajib pajak. Jadi lu perlu tahu bagaimana sih pemeriksaan itu teman-temannya. Apa sih yang terjadi sebenarnya dengan pemeriksaan. Oke, sekarang gua akan share screen biar lu tahu teman-temannya. Nah, belajar nih guys, belajar hukum nih, hukum pajak tapi ya. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai pemeriksaan pajak itu gimana sih prosedurnya? Mari kita baca definisi. Definisi pemeriksaan itu adalah nih ya, gue udah kasih warna-warni nih. Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti. Oke teman-teman ya, dia menghimpun dan dia mengolah data atau keterangan dan atau bukti ya. Yang dilaksanakan secara objektif. Sampai hari ini kita belum tahu dia objektif atau subjektif ya. Dan profesional. Bagaimana definisi profesional di sini? Yaitu berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Oke, teman-teman ya. Ada yang namanya standar pemeriksaan. Untuk apa? Untuk menguji kepatuhan ya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke? Jadi, ada kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti, ada kegiatan menguji dan ada hasilnya. Oke, teman-teman ya. Jadi, pemeriksaan pajak itu sudah ada standar pemeriksaan, guys. Tertulis di undang-undang. Jelas, teman-teman ya. Namanya apa? Yaitu PMK 17 tahun 2013, Tata Cara Pemeriksaan. Dilanjutkan dengan satu PMK 184 tahun 2015, Tata Cara Pemeriksaan. Dan Junto PMK 18 tahun 2021 yang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke? Jadi, nggak bisa sembarangan, guys. Ya, nggak bisa. Harus ikuti step by step di dalam standar pemeriksaan. Oke, guys? Nah, ingat guys ya, teman-teman. Pemeriksa pajak punya hak dan kewajiban melaksanakan perintah undang-undang. Yang tidak boleh adalah sewenang-wenang melanggar aturan. Itu nggak boleh. Oke? Lu betul punya kewenangan, lu betul punya hak, iya. Tapi bukan berarti lu boleh sewenang-wenang ya.
Oke, mohon maaf nih Bapak petugas pajak ya, yang masih arogan, masih masih pikir negara ini punya dia, sorry nih, sorry ya. Negara ini bukan punya elu, negara ini punya kita bersama, ya. Memang lu punya kewenangan, tapi nggak boleh sewenang-wenang. Oke, mari kita bahas teman-teman, alur pemeriksaan, oke? Ada 14 alur ya, Kang? Wih, 15 alur. Oke, jadi teman-teman ya, ini ada 3 tahap pemeriksaan yang gua kasih warna merah nih. Ada 3 tahap pemeriksaan, oke. Yang satu pengujian, yang kedua pembahasan, yang ketiga hasilnya, oke. Pengujian itu bagaimana? Dia mengambil data, kemudian dia memberikan data, kemudian dia mengolah data dan bukti, oke. Jadi data dan bukti itu dia ambil dari wajib pajak, iya, dia juga memberikan kepada wajib pajak, iya, dan dia mengolah data yang sudah dimiliki ini, oke. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu di mana? Di internal DJP iya dibahas, dan pembahasan dengan WP juga iya dibahas. Oke. Kemudian terbitlah yang namanya hasil pemeriksaan. Oke. Hasil pemeriksaan masih draft nih, masih draft ya, disampaikan dan dibahas kembali dengan wajib pajak. Oke. Barulah terbit SKP, hasil pemeriksaan. Oke. Nah, gua tiba-tiba sudah ada hasil, tidak ada pembahasan, tidak ada pengujian sama sekali yang gua terima. Nah, ini sudah melanggar teman-temannya prosedur. Oke, mari kita lihat. Ada 15 step dalam pemeriksaan yang sudah gue rangkum teman-teman ya. Mudah-mudahan ini nggak ada yang kelewat ya. Kalau ada yang kelewat tolong di komentar aja teman-teman ya. Teman-teman, yang pertama adalah dimulai adanya usulan pemeriksaan. Oke, usulan pemeriksaan bisa datang dari kantor pusat, bisa juga datang dari laporan hasil SP2DK. Oke, artinya apa? Artinya usulannya dari AR. Oke, kasusnya gua dari mana? Tidak tahu teman-teman ya, karena gua tidak diberikan hak untuk mendapatkan penjelasan ini. Oke, hak gua untuk dapat penjelasan dihilangkan oleh oknum. Jadi, pertama adanya usulan, kemudian setelah ada usulan, meeting dulu nih, DJP meeting nih teman-teman ya, DJP meeting internal. Nah, di situ akan memutuskan apakah ini layak atau tidak layak untuk terbit SP2. Oke, surat perintah pemeriksaan. Jadi gini, kita mesti paham pasak versus tiang ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya gimana? Gaji pemeriksa pajak itu mahal, guys ya. Gaji pemeriksa pajak itu sangat mahal. Jangan sampai kita udah capek-capek periksa orang, tapi duit yang kita dapat lebih kecil. Jangan sampai begitu. Ya, ini namanya lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Waktu, effort, uang yang dihabiskan oleh kantor pajak untuk melakukan sebuah pemeriksaan itu mahal. Karena dia mesti print kertas, dia mesti meeting, dia mesti sediakan waktu, bayar gaji pegawai juga mahal ya. Jangan sampai udah kita periksa orang ini dapat duitnya sedikit, nggak boleh. Oke. Nah, bukan nggak boleh, maksudnya dia mesti menilai kelayakan. Masih banyak ikan lebih gede, kenapa kita makan ikan kecil, kan gitu ceritanya. Oke. Jadi disinilah meeting internal DJP akan menentukan layak nggak sih? Nah, kemudian cost versus revenue, sama ya, prinsipnya adalah cost versus revenue. Jangan sampai kita cost-nya lebih besar, revenue lebih sedikit, itu orang bodoh, ya. Jangan sampai, kita mau periksa orang, udah bayar gaji mahal-mahal petugas pemeriksa pajak, tiba-tiba yang dapat cuma 10 juta atau seperti gue ini cuma 18 juta kayaknya targetnya ya. Nah, ini namanya cost-nya terlalu besar, revenue lebih kecil. Orang mau penerimaan pajak, penerimaan negara kok ini malah, lebih lebih besar cost-nya, kan bodoh. Nah, kalau low revenue teman-teman, kalau revenue mall, revenue-nya rendah nih ya, kasih AR yang magang ajalah, ya, kasih AR yang magang. Ya ini contoh imajinasi gue ya, contoh imajinasi gua. AR yang kira-kira masih unyu-unyu, masih bego-bego, udah deh jadi ketua tim pemeriksaan aja deh, gitu ya. Coba kasih dia pengalaman jadi tim pemeriksaan, kita jadi ketua aja sekalian. Tapi ini imajinasi gua teman-teman ya, imajinasi gua gitu ya. Toh ini juga low revenue, ya udah deh kasih aja AR yang masih magang, magang jadi pemeriksa pajak gitu ya. Ini imajinasi gua teman-teman ya, gitu. Oke. Setelah meeting internal sudah selesai, dinyatakanlah layak untuk SP2. Terbitlah SP2 yang namanya surat persetujuan pemeriksaan. Oke. Nah, disinilah ditandatangani surat persetujuan pemeriksaan, kemudian terbitlah SP2 atau perintah pemeriksaan. Oke. Kemudian terbitlah surat panggilan pemeriksaan yang seperti gua alami ya, sudah gua sampaikan di video-video pengaduan pajak gue. Termasuk di situ, di dalam surat panggilan itu termasuk meminta data wajib pajak untuk diuji. Oke. Oke. Lucunya guys, lucunya di dalam surat panggilan itu tidak disebutkan dia minta data apa dari gue, nggak disebutkan.
Jadi prosedur ini dilanggar teman-teman ya. Nomor 5, terjadilah pertemuan dengan WP. Ngapain sih di situ? Ngapain? Oke, yang pertama adalah memperlihatkan kartu identitas petugas pajak, pemeriksa pajak. Iya dong. AR dengan pemeriksa pajak itu berbeda, guys. Kartunya beda. Kartu AR dengan kartu pemeriksa pajak itu berbeda. Pemeriksa pajak punya kartu khusus karena dia ini orang khusus, orang spesial, ya. Itu sampai hari ini gua belum ditunjukkan. Oke, prosedur dilanggar. Kemudian pemeriksa pajak harus menjelaskan pada pertemuan pertama nih ya, pertemuan pertama, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Ini Bapak diperiksa nih sama kami nih, alasannya ini nih, ada data ini, data itu. Kemudian tujuannya apa nih untuk menguji ini bla bla bla. Ini harus disampaikan pada pertemuan pertama, yang mana tidak dilakukan pelanggaran prosedur. Kemudian dalam pertemuan itu, dia menerima data dari wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak punya data atau kita sudah minta, ya silakan diambil datanya. Ini tidak dilakukan karena tidak tahu dia minta data apa dari kita, nggak jelas sampai hari ini. Kemudian memberikan data kepada WP. Contoh, katanya si AR tadinya kan SP2DK nih, ada data 7 miliar sekian. Data itu dikasih ke WP supaya WP bisa mengolah. Iya dong, kan nggak cuma lu yang mengolah, WP mesti mengolah. Nggak cuma DJP yang menguji, wajib pajak pun boleh menguji. Ya toh? Nah, ini tidak dilakukan. Data itu, data hantu ini sampai hari ini tidak jelas data apa, teman-teman ya. Jadi pelanggaran prosedur jelas-jelas terjadi di sini ya. Oke. Setelah pertemuan dengan wajib pajak, terjadi yang namanya pembahasan dan pengujian, guys ya. Pembahasan dan pengujian. Apa maksudnya pembahasan dan pengujian? Jadi pertemuan satu itu belum tentu cukup ya. Satu pertemuan belum tentu cukup. Terjadi pembahasan. Oh, begini-begini. Data yang kami terima begini-begini. Data yang kami berikan begini-begini. Nanti wajib pajak membela diri dan sebagainya. Terjadilah pembahasan dengan WP. Oke, kita terjadilah saling adu argumen. Oh, bapaknya pasal ini yang kena nih. WP pasal ini yang kena nih. Bla bla bla. Adu argumen, adu pendapat, adu dasar hukum, adu undang-undang. Kemudian dibahas juga di internalnya KPP. Kemudian pengujian itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Oke guys, kertas kerja pemeriksaan harus dibongkar di pengadilan pajak. Oke teman-teman ya, apakah ada KKP? Kalau tidak ada, berarti kan nembak dia. Oke. Aduh. Yang namanya pengujian itu ada namanya kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan itu akan terlihat dengan jelas rinciannya. Apa jadi masalahnya, apa yang dipermasalahkan, undang-undang apa yang dipakai. Dan semuanya terlihat dengan jelas dan detail dan rinci di dalam kertas kerja pemeriksaan. Ini harus dibongkar di pengadilan pajak. Dan kita boleh meminta. Gue sudah minta ya dalam surat gue ya, sudah gue sampaikan di video gue sebelumnya, gue sudah minta kertas kerja pemeriksaan. Sampai hari ini nggak dikasihkan teman-teman ya, pelanggaran prosedur. Oke. Oke. Apakah ada pembahasan dengan WP? Tidak ada, berarti pelanggaran prosedur. Oke. Apakah terjadi saling adu argumen pendapat? Tidak ada pelanggaran prosedur. Apakah ada pembahasan di internal? Kita tidak tahu ya, 3 hari terbit SPHP. Gua rasa sih nggak ada juga ya. Kita tidak tahu teman-teman ya. Nanti akan terlihat di dalam kertas kerja pemeriksaan. Oke. Nomor 7. Setelah dibahas, setelah adu argumen, setelah berbolak-balik dan sebagainya, pengujian sudah selesai, terbitlah hasil pemeriksaan. Oke. Terbitlah yang namanya SPHP. Oke. Nah, SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini masih draft ya teman-teman ya. Ini masih draft. Teman-teman ya, ingat ya, SPHP masih draft. Artinya masih boleh dibantah oleh si wajib pajak. Nah, kemudian terbit yang namanya daftar temuan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, SPHP dan DTHP itu dikirim kepada wajib pajak. Sudah dikirim ke gue. Waktu itu kan, teman-teman ya. 3 hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terbit SPHP. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kita nggak ngerti datang dari mana hasil pemeriksaan ini. Kita nggak pernah bahas kok sama sekali. Iya kan? Prosedur dilanggar, teman-teman ya. Nah, nomor 8. WP memberikan tanggapan SPHP. Oke, teman-teman ya. Jadi, SPHP itu masih draft. Di situ ada hitung-hitungan pajak yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak itu masih boleh last chance.
kesempatan terakhir untuk memberikan tanggapan SPHP. Harus tertulis teman-teman ya, harus tertulis. Maksimal 7 hari plus 3 hari kerja sejak diterimanya SPHP. Oke, kalau data konkret cuma 7 hari, nggak bisa tepat 3 hari. Oke, apa isi surat tanggapan SPHP? Itu ada kemungkinan menyetujui seluruhnya, kemungkinan kedua adalah menyanggah sebagian, kemungkinan ketiga adalah menyanggah seluruhnya, tentu saja disertai dengan argumen dan dasar hukum. Oke teman-teman ya. Nah, ini sudah gue lakukan dan sudah gue sampaikan di video gue sebelumnya ya. Jadi, surat tanggapan STHP gue buka terbuka apa adanya kepada Anda semua biar lu baca. Karena suatu hari lu mungkin kena pemeriksaan. Oke. Nah, kemudian KPP kirim undangan pertemuan akhir hasil pemeriksaan ya. Pertemuan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Inilah yang terjadi kemarin tanggal 24 Oktober. Oke, hari Selasa. Inilah yang terjadi, guys. Inilah yang gua ribut sama satpam di situ. Ini di tahap ini, teman-teman ya. Undangan pertemuan akhir hasil pemeriksaan. Sorry. Ini undangan ya. Ini baru undangan ya. Ini undangan. Pertemuan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Nah, dalam kasus data konkret, undangan ini dikirimkan langsung bersamaan dengan SPHP. Jadi agak cepat gitu dan itu gue protes juga sih agak cepat begitu ya, tetapi ya sudah begitu aturannya. Oke, kan ingat negara hukum teman-teman ya. Indonesia adalah negara hukum. Kita patuh pada hukum. Nah, nomor 10 ini yang kemarin terjadi teman-teman ya. Sorry bukan nomor 9 ya. Yang terjadi adalah tanggal 10 yang tanggal 24 Oktober kemarin adalah ini, tahap yang 10 ini, yaitu pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Nah, ini yang kemarin yang seharusnya terjadi tanggal 24 Oktober, yang mana gue sudah datang tepat waktu tetapi tetap ditolak dengan alasan sudah melewati waktu. Nanti kita lihat ya bagaimana konstruksi hukumnya di pengadilan pajak. Oke. Dari pertemuan akhir hasil pertemuan itu gua di situ akan membahas apa? Di situ akan membahas yang tadi gua kirim itu, yang ini. Akan membahas yang tanggapan SPHP ini, guys. Jadi tanggapan SPHP ini akan dibahas pada pertemuan ini, pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lu paham teman-teman ya? Jadi kita sudah dikasih kesempatan terakhir untuk membantah atau menanggapi. Nah, apa yang gue tanggapi ini akan dibahas di dalam pembahasan akhir hasil pertemuan. Oke. Hasilnya apa dari pembahasan akhir ini? Hasilnya adalah risalah pembahasan. Ini sebuah dokumen ya, namanya risalah pembahasan. Kemudian berita acara pembahasan akhir. Ini sebuah dokumen juga. Kemudian ikhtisar hasil pembahasan akhir. Oke. Nah, ini semua harus ditandatangani oleh wajib pajak. Dan gua tidak diberikan kesempatan atau hak untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pertama dalam sejarah ini guys ya. Nanti kita bahas. Ini pertama kali dalam sejarah 78 tahun merdeka, pemeriksa pajak menolak pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Di dalam pertemuan ini, wajib pajak boleh mengajukan QA. Apa itu QA? Yaitu pembahasan lebih lanjut di Kanwil, setingkat lebih tinggi daripada kantor pajak. Oke. Nomor 11. Berdasarkan pertemuan pembahasan akhir hasil itu, maka terbitlah SKPKB. Oke, teman-teman ya, terbitlah SKPKB. Oke. Kalau lu mau ajuin QA, kita mengajukan surat ke Kanwil untuk QA. Kemudian QA terjadi di Kanwil, terbitlah hasil QA yang bisa saja menguatkan SKPKB, bisa juga membatalkan. Di mana sih tidak pernah ya dibatalkannya. Kemudian yang 14. SKP akan menjadi sah secara hukum gara-gara sudah hasil dari QA itu. Nah, SKP dikirimkan kepada wajib pajak. Nah, ada tanda terima. Ada tanda terima. Ada tanggal tanda terima dari wajib pajak. Tanggal ini sangat penting, teman-teman. Tanggal ini akan menjadi tanggal hari pertama untuk melakukan gugatan atau keberatan nanti ke pengadilan pajak. Oke. Nah, kemudian WP boleh mengajukan upaya hukum, bisa gugatan, bisa keberatan, bisa pengadilan pajak. Oke. Gugatan itu apa? Untuk menggugat legal formal. Keberatan apa? Untuk menggugat materialnya. Pengadilan pajak ini tempat material ya, teman-teman. Oke, keberatan itu ke Kanwil ya, ke Kanwil material. Kalau pengadilan pajak itu berarti banding ya, ini namanya banding ke pengadilan pajak.
Kalau gugatan ke pengadilan pajak juga ya. Nah, PP. Nah, oke teman-teman. Ini adalah 15 tahap yang terjadi dalam pemeriksaan. Oke, sekarang gua buka ini. Nah, teman-teman, tahap 4 itu tidak dilakukan guys ya. Tidak jelas data apa yang diminta. Jadi tahap 4 ketika terbitnya SPHP, SP2 pemeriksaan ada panggilan, tetapi dalam panggilan itu tidak disebutkan dia minta data apa dari kita. Tidak juga disebutkan data apa yang dia miliki. Oke, jadi sudah dilanggar prosedurnya guys. Tahap kelima juga dilanggar prosedurnya ya. Dia tidak memperlihatkan kartu identitas, dia tidak menjelaskan dasar alasan dan tujuan pemeriksaan, dia tidak menerima data dari WP, dan dia tidak memberikan data apapun kepada wajib pajak. Ini adalah pelanggaran prosedur, guys ya. Tidak dilakukan. Ada di video pengaduan gue nomor 24. Oke. Kemudian, nomor 6 juga dilanggar teman-teman ya. Nomor 6 juga dilanggar. Tidak ada pembahasan dengan wajib pajak sama sekali, tidak ada adu argumen, pendapat, tidak ada adu dasar hukum, tidak tahu apakah ada pembahasan internal, dan kita tidak dapat kertas kerja pemeriksaan. Semua ini dilanggar guys ya, tidak dilakukan. Tiba-tiba muncul SPHP dalam waktu 3 hari. Gila nggak guys? Gila guys. Ya, sesusah itu mau mencari keadilan. Gitu guys ya. Kalau lu mau mudah ya telepon Bapak Rafael Alun. Ya teman-teman ya. Nah, nomor 8. Sudah gue lakukan ya. WP memberi tanggapan SPHP sudah gue lakukan dan sudah gue bahas di video gue sebelumnya ya. Video pengaduan pajak nomor 28. Lu baca di situ ya. Semua argumen-argumen hukum gue sudah gue sampaikan di dalam video nomor pengaduan pajak 28. Oke. Nomor 10. Tidak dilakukan teman-teman ya. Ada di video pengaduan pajak nomor 29 ya. Pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak dilakukan. Bukan gue yang tidak datang, tetapi mereka yang menolak kehadiran gue. Oke, mereka menolak kehadiran gua. DJP menolak kehadiran wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini pelanggaran yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah, guys. Dalam sejarah 78 tahun merdeka, baru sekali ini pemeriksa pajak tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, pelanggaran prosedur. Ingat teman-teman ya, punya kewenangan iya, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Oke, teman-teman. Oke. Sekarang nomor 11. Bagaimanakah hasil dari pertemuan akhir hasil pemeriksaan tersebut? Oke. Bagaimanakah terbitnya SKPKB-nya nanti? Bagaimana bentuknya SKP itu? Mari kita tebak-menebak teman-teman ya. Bagaimanakah bentuk SKP yang nanti akan terbit? Kita tebak-menebak bagaimana bentuknya nanti. Oke. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan SKP itu harus terbit berdasarkan hasil dari pertemuan akhir hasil pembahasan. Oke. SKP itu harus terbit berdasarkan risalah akhir hasil pemeriksaan. Oke? Nah, risalahnya itu tidak ada karena gue tidak diperbolehkan hadir. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya, bagaimana hasil pemeriksaannya. Kita tebak-menebak yuk nanti kalau tebakan lu betul, gue ajak lu jalan-jalan nanti teman-teman ya. Oke, QA. Ini tidak bisa dilakukan karena tahap sebelumnya belum terjadi. Oke, QA baru boleh diajukan kalau ada yang namanya pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang mana pembahasan akhir itu gua tidak boleh datang, gua tidak boleh menghadiri pertemuan itu padahal gua sudah hadir di KPP. Oke, maka tidak bisa mengajukan QA. Nah, tahap nomor 13 juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nggak bisa. Nah, nomor 14, SKP-nya bagaimana? SKP-nya cacat legal formal, teman-temannya batal demi hukum. Teman-teman, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara mbahnya si orang pajak. Ya, kalau legal formalnya cacat, maka seluruh proses ini adalah batal demi hukum. Oke, teman-teman? Oke, sekarang kita mau bahas apa itu pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Mungkin lu nggak ngerti teman-teman, apa sih definisi dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Ini definisinya sudah tertulis dengan jelas di undang-undang guys ya, supaya lu nggak salah ya.
PMK 184 tahun 2015 pasal 1 ayat 16. Definisi dari PAHP ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Biar lu tahu teman-teman ya, ini negara hukum ya teman-teman ya. Indonesia negara hukum. Oke, biar lu tahu nih. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Oke, gua wajib pajak atau kuasanya bersama dengan pemeriksa pajak. Atas apa? Atas temuan pemeriksaan. Dia kan bilang dia menemukan sesuatu yang sampai hari ini gua nggak dikasih tahu nih temuannya apa. Yang hasilnya dituangkan, teman-teman ya, dibaca ya. Hasil dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, teman-teman ya. Terjadi pertemuan, terjadi berita acara, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Gua sudah hadir, teman-teman ya, tetapi gua ditolak kehadirannya sehingga gua tidak bisa menggunakan hak gua untuk menandatangani berita acara. Dan berisi koreksi pokok pajak terhutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Oke, teman-teman ya, ini adalah definisi dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Biar lu tahu nih guys, karena ini akan terjadi pada Anda. Mungkin suatu hari. Oke, sekarang PMK 184 juga, pasal 1 ayat 18, definisi dari LHP. Apa itu LHP? Oke, LHP adalah laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas ya, ringkas dan jelas saja serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Jadi hanya boleh sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Contohnya nih, dia periksanya bulan Desember, dia nggak boleh ngomongin yang di luar itu, nggak bisa, hanya ngomongin Desember aja, karena ruang lingkupnya cuma bulan Desember. Oke? LHP adalah yang pertama akan diminta oleh hakim di pengadilan pajak di pertemuan sidang yang pertama. Oke, sidang pengadilan pajak yang pertama adalah meminta LHP dari pemeriksa pajak. Oke, nanti kita lihat bagaimana LHP-nya, guys. Seajaib apa sih LHP-nya? Kita lihat nanti ya. Oke. PMK 184 pasal 1 ayat 19, definisi LHP sumir. Jadi LHP itu selain LHP biasa, juga ada namanya LHP sumir. Oke. Laporan hasil pemeriksaan sumir yang selanjutnya disebut LHP sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan, teman-teman ya, tanpa adanya usulan penerbitan surat SKP. Oke? Jadi pemeriksaan itu boleh dihentikan, sumir boleh, ya. Boleh dihentikan dengan sumir, artinya dihentikan, sumir artinya itu tidak ada kelanjutan, ya, selesai, tidak diterbitkan SKP. Oke, teman-teman? Boleh boleh, ya. Nah, kemudian sekarang PMK 184 pasal 1 ayat 14 definisi KKP, teman-teman ya. Kertas kerja pemeriksaan yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas, teman-teman ya. Tadi LHP itu secara ringkas dan jelas. Sekarang ini adalah secara rinci dan jelas, teman-teman ya. Rinci, rinci, rinci. Yang dibuat oleh pemeriksa pajak ya, bukan gua ya. Yang bikin adalah pemeriksa pajak. Mengenai apa? Mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh. Nah, di sini kan ada prosedur pemeriksaan yang ditempuh. Nanti kita baca teman-teman. Apakah dia bilang dia sudah memenuhi prosedur? Apakah dia sudah bilang bahwa kami sudah tunjukin kartu pegawai kami? Nanti kita baca teman-teman ya. Kalau dia bilang itu berarti pembohongan publik ya teman-teman ya. Dia tidak pernah menunjukkan kartu pemeriksaannya kepada kita. Oke? Prosedur pemeriksaan yang ditempuh. Oke? Data, keterangan, dan atau bukti yang dikumpulkannya apa? Nanti kita lihat di KKP teman-teman ya. Pengujian yang dilakukan apa? Jadi pengujian itu nggak sembarang menguji, ada metodenya. Teman-teman ya, metode apa yang dia pakai? Nanti kita lihat, teman-teman ya. Semua akan terbongkar apa adanya di kertas kerja pemeriksaan. Dan kemudian simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, dia itu punya kewenangan, tapi nggak boleh sewenang-wenang ya, guys ya. Yang namanya pemeriksaan pajak sudah diatur di dalam undang-undang, ada tahap-tahapannya, ada prosedurnya. Salah satu prosedur adalah pertemuan pertama memperlihatkan kartu identitas pemeriksa pajak. Itu harus ditunjukkan, teman-teman ya. Nanti kita lihat di kertas kerja pemeriksaan, apakah dia melakukan itu? Oke, teman-teman. Gua sudah minta KKP ini di dalam surat tanggapan SPHP gue. Sampai sekarang belum diberikan sama sekali.
Oke, ingat ya guys, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara suka-suka si oknum pejabat pajak, bukan ya. Pemeriksaan sudah ada aturan hukumnya tertulis dengan jelas, rinci, dan tidak ambigu, ya. Nggak bisa suka-suka hatinya elu, Bos, nggak bisa, Bos, ya. Sorry, Bos. Negara ini adalah negara hukum, negara milik kita bersama, bukan punyanya bapak lu, ya. Sorry, Bos. Oke, lanjut. Bolehkah wajib pajak menolak SPHP? Oke, bukan SHPH ya, SPHP, SPHP. Bolehkah gua sebagai wajib pajak menolak hasil pemeriksaan? Jawabnya boleh, guys, ya, boleh. Dan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Oke guys ya, boleh dan sudah diatur di undang-undang. Semua sudah diatur di undang-undang ya guys. Kita semua harus patuh pada hukum. Ingat guys, Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara suka-sukanya lu. Ya, oke. Kita baca teman-teman ya. PMK 184, Pasal 41. Bolehkah WP menolak surat penyampaian SPHP? Jawabannya ada di sini, Pasal 41 teman-teman ya. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian SPHP. Oke dong, dia sudah lakukan ya, SPHP disampaikan. SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan secara langsung, teman-teman ya. Dia sudah lakukan. Padahal harusnya kepada kuasa ya, tetapi dia sampaikan langsung kepada si rumahnya WP. Itu bentuk intimidasi. Tetapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. 3. Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan WP-nya menolak, oke, SPHP disampaikan dan WP menolak untuk menerima SPHP, maka oke, wajib pajak harus teman-teman ya menandatangani sebuah surat yang namanya surat penolakan menerima SPHP. Sesimpel itu teman-teman ya. Negara nggak maksa lu kok, negara nggak maksa lu. Kalau lu nggak mau terima, lu mau menolak SPHP boleh, tapi lu tanda tangan ya. Ada dokumen penolakan menerima SPHP. Silakan ditandatangani. Oke, sudah ada aturannya. Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat penolakan tersebut, kan boleh dong. Kalau lu ngeyel gitu ya, wajib pajak ngeyel, dikasih surat penolakan pun dia nggak mau tanda tangan, nggak apa-apa. Negara sudah ada aturannya. Pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang dia tanda tangani sendiri. Selesai, teman-teman ya, selesai urusannya. Oke? Jadi semua sudah diatur di dalam undang-undang. Oke, wajib pajak boleh kok menolak SPHP. Silakan tolak, negara nggak akan maksa. Tapi lu tanda tangan surat penolakan SPHP. Oke, kalau lu nggak mau tanda tangan, nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Negara membuat surat yang namanya berita acara penolakan menerima SPHP. Nggak apa-apa, dia bawa pulang. Oke, nah teman-teman ya ingat semuanya sudah diatur dalam undang-undang guys ya. Tata caranya sudah jelas, tertulis dengan jelas. Dalam hal ini SPHP gue, yang gue ini, yang klien gue ya, sudah diterima dengan baik ya. Bahkan si oknum itu foto-foto di lokasi entah buat apa nih. Jadi waktu dia datang kasih SPHP dia foto-foto lagi. Buat apa kita nggak tahu ya. Padahal kan sudah SPHP. Kalau sudah SPHP, sudah ada hasil pemeriksaan. Ngapain tuh foto-foto lagi? Itu sudah gue tanyakan di daftar, di surat sanggahan gue yang belum dijawab sampai hari ini. Ingat guys ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Oke? Mari kita berhenti berdebat tentang yang lain yang bukan hukum, teman-teman ya. Itu urusan urusan warung kopi bolehlah, silakan lu ngobrol-ngobrol, basa-basi di warung kopi boleh. Tapi dalam rangka pemeriksaan pajak, kita ini pakai prinsip negara hukum. Kita berdebat pasal dan ayat sesuai hukum yang berlaku, teman-teman ya. Kalau lu datang ke pengadilan pajak, lu tidak ditanya logika, lu tidak ditanya perasaan. Hakim akan bertanya pasal dan ayat. Oke? Kita masih mau nih bahas, teman-teman bahas etika, moral, agama, masih mau ya bahas moral ya, etika ya? Mari kita tanya, gua tanya nih, Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil yang menyebabkan Gibran bisa jadi cawapres, itu logikanya di mana? Etikanya di mana? Moralnya di mana? Menurut gua pribadi, sorry ya, menurut gua pribadi, Bapak Gibran teman gua, bukan teman ya, gua mendukung dia sebagai anak muda ya. Menurut gua tuh nggak bermoral, Bos. Tidak beretika itu, ya, mencederai demokrasi. Tapi itu kan pendapat pribadi gue. Boleh dong, pendapat pribadi gue boleh, tapi gue tidak boleh memaksakan, oke?
Apakah ada hukum yang dilanggar? Jawabnya tidak ada, Bos, tidak ada, Bos. Makanya perdebatan itu silakan dilanjutkan, tetapi hukum jalan terus, oke? Gibran maju terus tak terbendung oleh siapapun. Mau lu marah kek, mau lu ngamuk kek, mau lu bikin video sumpah serapah, nggak peduli dia. Kenapa? Karena hukum tidak dilanggar. Lu mau ngomong etika, terserah. Lu mau ngomong norma agama, boleh. Lu mau ngomong moralitas, boleh, silahkan. Tetapi hukum harus ditegakkan. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, Gibran boleh maju cawapres. Selesai urusannya. Oke teman-teman? Masih mau ngomong etika? Udah nggak usah ya? Jadi teman-teman, mari kita hentikan berdebat di level etika lah, logika lah, moral lah, nanti ya. Kadang-kadang hukum itu sesuai logika Anda, boleh. Kadang-kadang tidak sesuai logika Anda, nggak apa-apa ya. Ini negara demokrasi guys ya. Kembalilah ke hukum yang berlaku. Oke guys. Oke, sekarang kita bahas. Kalau terima hasil pemeriksaan, WP mesti gimana? Ah, hasil pemeriksaan sudah diterima nih, WP bisa apa? Oke, ini pun sudah diatur di dalam tata cara pemeriksaan guys ya. Semuanya ada di undang-undang. Ini negara hukum, bukan negara bapak gue, bukan teman-teman ya. Gua tidak bisa memaksakan kehendak gua. Ini negara hukum. Semua sudah diatur dalam tata cara pemeriksaan. Oke? PMK 184 pasal 42 ayat 1 dan 2 teman-teman ya. Pasal 42 ayat 1 dan 2. Wajib pajak itu wajib ya membuat surat tanggapan tertulis. Oke, kita baca nih. Kata undang-undang ya, perintah undang-undang bukan gue. Wajib pajak, wajib teman-teman ya. Kita baca ya. Wajib. Oke, mari kita baca ya. WAJIB ya. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP. Ya, sudah clear teman-teman ya. Negara memerintahkan bahwa wajib pajak itu wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam bentuk apa? Ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah persetujuan, yang kedua adalah sanggahan. Oke teman-teman ya. Yang pertama adalah persetujuan, yang kedua adalah sanggahan. Oke. Jadi surat tanggapan lu itu boleh persetujuan, boleh sanggahan. Ingat tertulis. Oke. Pasal 2. Tanggapan tertulis disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak penerimaan SPHP oleh wajib pajak. Selesai. Oke. Clear ya teman-teman ya. Clear ya. Tidak ada dispute ya. Tidak aneh ya. Ini adalah kewajiban wajib pajak. Gue sudah penuhi kewajiban ini. Ada di video pengaduan pajak nomor 28. Oke ya guys. Clear ya semuanya ya. Oke. Sekarang kita bahas. Bolehkah wajib pajak tidak memberi tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan? Oke. Gue sudah dapat hasil pemeriksaan nih. Kemudian tadi kan kata undang-undang wajib memberikan keterangan tertulis atau tanggapan tertulis. Tapi kalau gue nggak mau kasih, boleh nggak? Jawabnya boleh. Silakan, ini pun sudah diatur di dalam hukum. Teman-teman ya, semuanya sudah diatur dalam tata cara pemeriksaan. Oke? Nah, ingat teman-teman ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Mari kita baca aturan hukumnya guys, ya. PMK 184, Pasal 42 Ayat 7. Oke? Jika wajib pajak tidak menyampaikan surat tertulis tanggapan SPHP, bagaimana? Nah, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas PHP, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Oke guys, jadi kalau wajib pajak ngeyel, nggak mau kirim surat tanggapan, ya nggak apa-apa. Si petugas pajak tinggal bikin berita acara bahwa tidak ada tanggapan. Gitu. Selesai. Nggak masalah. Teman-teman ya. Ini negara hukum. Semua sudah diatur dalam hukum. Oke teman-teman ya. Jadi petugas pajak tidak akan disalahkan karena sudah diatur di dalam tata cara pemeriksaan. Oke, kalau tidak ada surat tanggapan yang masuk, maka mereka membuat berita acara bahwa tidak ada SPHP, tidak ada tanggapan tertulis yang masuk. Oke? Jadi, rumus kausalitasnya adalah seperti ini. Jika WP membuat surat tanggapan, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Jika WP tidak membuat surat tanggapan, maka pemeriksa akan membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan lanjut ke tahap berikutnya. Nah,
Gitu teman-teman ya. Pertanyaan gue, kasus gua kemarin yang tanggal 24 Oktober masuk kategori yang mana? Yang satu atau dua, guys? Coba deh lu komentar. Coba deh lu kasih tanggapan lu. Lu coba berimajinasi sedikit. Apa yang terjadi kemarin? Ya, apakah gua akan dianggap membuat surat tanggapan atau gua dianggap tidak membuat surat tanggapan? Yang mana coba? Oke, nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, sekarang, setelah WP sudah kasih tanggapan tertulis hasil pemeriksaan, apa selanjutnya? Nah, ingat guys ya, gue ingatkan lagi nih, nggak bosan-bosannya nih ya. Indonesia adalah negara hukum. Semuanya sudah diatur dalam hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 ya. Setelah tanggapan SPHP-nya masuk ke KPP, maka tanggapan ini harus dianalisa dan diberi tanggapan kembali oleh KPP. Ini perintah undang-undang, guys ya. Terus dibuat undangan untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Inilah yang terjadi kemarin tanggal 24 Oktober. Oke, disitulah akan dibahas kembali mengenai jawaban KPP atas tanggapan tertulis gue. Oke, jadi setelah semua pemeriksaan sudah berjalan, terbitlah SPHP. SPHP itu gua tanggapi tertulis. Tanggapan gua ini akan ditanggapi kembali oleh KPP di dalam pertemuan itu yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Gitu gampang ya teman-teman ya, clear ya. Nah, ingat teman-teman, Indonesia adalah negara hukum ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Mari kita belajar hukum. Mari kita ikuti hukum yang berlaku. PMK 184, pasal 43 ayat 1 dan 2. Hak WP untuk hadir, teman-teman ya, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, pasal 43. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak harus, teman-teman ya, harus diberikan hak. Wah, kita baca lagi. Kepada wajib pajak harus diberikan hak hadir. Harus diberikan hak hadir. Mau baca lagi nih ya. HAA, RUS, harus diberikan. Diberikan. HAK, hak. HAA, DIR, dir, hadir. Harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hak gua dihilangkan oleh KPP kemarin itu. Prosedur dilanggar. Gitu guys ya. Prosedur dilanggar. Ingat teman-teman, lu punya kewenangan, tetapi nggak boleh sewenang-wenang. Oke. Oke. Nanti kita lihat bagaimana argumen KPP. Oke, kita lihat di pengadilan nanti ya. Nomor 2. Hak hadir itu diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis, oke, kepada WP. Oke, undangannya sudah dilakukan, tetapi hak gua untuk hadir dihilangkan di hari H. Ingat guys ya, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara neneknya si petugas pajak, bukan ya. Maka hukum harus dipatuhi oleh semua pihak, ya. Di sini tertulis jelas teman-teman ya, harus diberikan hak. HAA, RUS, harus diberikan hak, teman-teman ya. Tidak ada kalimat, hak itu boleh dihilangkan jika. Contohnya, jika WP itu live Instagram di KPP. Nggak ada. Tidak ada pasal itu guys ya. Tidak ada pasal yang mengatakan hak WP itu boleh dihilangkan jika. Tidak ada. Tidak pernah dalam sejarah yang namanya petugas pajak menghilangkan hak wajib pajak untuk hadir dalam pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Satu-satunya terjadi di KPP Taman Sari. Kemarin tanggal 24 Oktober 2023 akan dicatat dalam sejarah sebagai rekor muri. Satu-satunya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah nanti akan terjadi lagi setelahnya kita tidak tahu. Pecah rekor guys, pecah rekor ya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai 6 skenario dalam pertemuan akhir hasil pemeriksaan, oke? Ada 6 skenario guys ya. Ingat guys, biar lu nggak lupa ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara mbahnya si kepala kantor. Bukan ya guys, bukan ya. Ini ada di PMK 184 Pasal 44.
Begini bagan kausalitasnya. Kalau lu baca undang-undang agak pusing teman-teman ya. Ini sudah gue aturin, gue bikin jadi 6. Ada 6 kausalitas. Oke. Yang pertama, jika skenario 1 ya, jika lu tinggal baca yang warna biru aja nih ya. Jika WP sudah menyampaikan surat tanggapan tertulis, isinya itu setuju, dan ini dan ya, wajib pajak juga hadir di pertemuan, maka ini terjadi, oke? Maka ini terjadi. Pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan. Ini sebuah dokumen, teman-teman ya. Ini sebuah dokumen. Pemeriksa pajak juga membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini sebuah dokumen. Dilampirkan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan, guys. Oke? Dilampirkan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan. Semua dokumen ini ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak atau kuasa wakil wajib pajak. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau lu sudah setuju, kemudian lu hadir, maka ini yang terjadi. Oke? Ada risalah, ada berita acara, ada ikhtisar, dan ditandatangani oleh kedua pihak. Skenario 2. Skenario 2, jika WP-nya setuju, tetapi lu nggak hadir, ya suka-suka lu kan? Suka-suka lu, mungkin lu lagi sakit, atau lu lagi malas-malesan, lu nggak mau datang, boleh. Lu sudah setuju, lu tidak hadir. Maka ini terjadi. Pemeriksa pajak sama nih, membuat risalah iya, membuat berita acara ketidakhadiran muncul di sini ya. Jadi, dia membuat berita acara ketidakhadiran WP, oke? Dia juga membuat berita acara pembahasan akhir seperti biasa, dan membuat ikhtisar hasil pemeriksaan seperti biasa. Oke, ini ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak saja. Ya kan lu nggak hadir, ya kan WP nggak hadir, ya sudah, dia aja tanda tangan, gitu kan. Nah, itu ya 2 skenario. Dua-duanya adalah lu setuju, cuman yang satu lu hadir, satu lu tidak hadir. Pada dasarnya tidak ada masalah, tidak ada perbedaan karena toh lu sudah setuju, ya kan. Nah, skenario 3 dan 4 kita baca nih ya. Jika WP itu memberikan surat sanggahan dan dia hadir, atau sanggahan tapi dia tidak hadir, oke? Kalau dia kirim sanggahan dan dia hadir, maka pemeriksa harus nih ya, kita baca lagi ya, HAHRUS harus. Ya, kita baca lagi teman-teman ya. HAHRUS harus. Teman-teman ya. Ini sekolah SD apa ya? Pemeriksa harus teman-teman ya melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak berdasarkan pada surat sanggahan gue. Ya, dibahas poin per poin, guys. Ya, gue sudah sering ya mengalami pembahasan akhir ya. Oke. Yang namanya pembahasan akhir, setiap poin, setiap kalimat, setiap kata dari surat sanggahan gue akan dibahas ulang di dalam pembahasan akhir itu. Oke. Kita baca teman-teman. Harus teman-teman ya. HAHRUS harus. Teman-teman ya, harus dilanggar teman-teman prosedur ini. Oke. Kemudian pemeriksa pajak akan membuat risalah pembahasan. Oke. Dokumen ini ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan oleh wajib pajak atau kuasa atau wakil. Oke. Nah, skenario keempat. Jika kita ada kirim surat sanggahan dan kita tidak hadir, ya kan suka-suka lu yang nggak mau hadir ya, boleh-boleh aja ya. Maka pemeriksa pajak membuat risalah iya, membuat berita acara ketidakhadiran WP iya, membuat berita acara pembahasan akhir iya, kemudian dilampirkan ikhtisar iya ya, sama saja. Sama aja sebenarnya ya. Nah, dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak saja, kan lu nggak hadir. Gitu teman-teman ya, sudah paham? Nah, skenario 5 dan 6, oke? Jika WP tidak mengirim tanggapan sama sekali dan dia hadir, boleh dong. Lu nggak kirim surat tanggapan tapi lu hadir, boleh nggak? Jawabannya boleh. Negara sudah menyediakan jalur ini. Teman-teman ya, sudah diatur dalam hukum. Oke. Lu tidak kirim surat tanggapan, jadi KPP nggak tahu nih, apakah lu setuju atau nggak setuju, KPP nggak tahu kan. Tiba-tiba lu hadir. Jawabannya itu boleh. Jawabannya boleh ya. Pemeriksa pajak tetap teman-teman ya, tetap kita baca lagi ya, TET-TAP tetap ya melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. Hasilnya apa? Pemeriksaan membuat risalah pembahasan. Oke, ini ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak atau kuasa atau wakil. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman, tidak ada satu ruang apapun bagi petugas pajak untuk tidak melaksanakan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak ada ruang itu disediakan oleh undang-undang manapun, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Skenario ke-6.
Jika WP-nya bebal nih ya, tidak mengirim surat tanggapan tertulis, dan dia tidak hadir. Jadi dia nggak peduli aja, nggak peduli dia. Tidak mau kirim surat tanggapan, dia juga tidak mau hadir. Maka yang terjadi, pemilik pajak membuat risalah pembahasan, iya. Berita acara tidak hadir, iya. Membuat berita acara pembahasan akhir, iya. Ikhtisar, iya. Oke? Dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak saja, teman-teman ya. Jadi, tidak ada satu ruang pun di mana pertemuan ini akan ditiadakan, tidak bisa. Pertemuan ini tetap harus dilaksanakan, teman-teman ya. Pertanya nanti pertanyaannya ya, teman-teman. Ya lu sudah baca, teman-teman ya. Yang pertama adalah kalau gua setuju dan hadir, yang kedua adalah setuju tidak hadir, yang ketiga adalah sanggahan hadir, yang keempat adalah sanggahan dan tidak hadir. Oke? Menurut gua memenuhi yang ketiga, ya. Menurut gua memenuhi yang ketiga, di mana gua sudah kirim surat sanggahan dan gua sudah hadir. Tetapi efeknya tidak terjadi, efek kausalitasnya tidak terjadi. Nah, gitu teman ya. Ingat guys, Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 ya. Semuanya harus ikut pada hukum yang berlaku. Oke? Indonesia bukan negara bapaknya si kepala kantor, teman-temannya. Bukan, sorry bos ya. Undang-undang sudah menyediakan 6 jenis skenario itu yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak, wajib pajak maupun tim pemeriksa pajak. Tapi guys, tidak ada sebuah skenario di mana DJP tidak hadir. Tidak ada satupun dari 6 skenario itu di mana DJP tidak hadir dalam pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak ada. Tidak ada guys, tidak ada ya. Itu pelanggaran prosedur, itu pelanggaran perintah jabatan, itu pelanggaran peraturan perundang-undangan, itu pelanggaran kode etik dan sebagainya, ya. Itu pelanggaran tata cara pemeriksaan, itu pelanggaran hukum acara pemeriksaan. Hal ini baru terjadi satu kali ini aja dalam 78 tahun Indonesia merdeka. DJP tidak mau hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, mari kita ngakak bersama-sama. Hahaha. Dah. Oke. Coba lu komentar guys ya. Kira-kira DJP bakalan pakai skenario yang mana guys? Oke? Apakah skenario gua hadir atau gua tidak hadir? Kalau gua dianggap hadir, maka prosedur dilanggar. Kenapa? Kok nggak ada tantangan gue? Gua hadir kok nggak ada tantangan gue di risalah atau di berita acara? Kok bisa? Berarti prosedur dilanggar. Kalau dia bilang gua dianggap tidak hadir, maka prosedur dilanggar juga. Kenapa? Karena gua bisa buktikan bahwa gua hadir ya. Lu tinggal nonton ya di video pengaduan pajak nomor 29 ya, gua hadir tepat waktu on time. Tetapi ditolak kehadiran gua oleh petugas pajak DJP. Oke teman-teman ya. Jadi yang tidak hadir adalah pihak DJP, bukan gue. Gua sudah hadir. Tetapi kehadiran gua ditolak tanpa ada surat penolakan sama sekali. Gitu kan ya. Menurut gua ini ada di sini, posisinya 3. Gua sudah kirim surat sanggahan dan gua sudah hadir. Tetapi ini tidak dilakukan, artinya prosedur dilanggar. Mereka mau pakai mana coba? Coba lu komentar teman-teman ya. Mereka bakal pakai posisi mereka tuh yang mana nanti? Oke? Nah, teman-teman ya, ini baru pertama sekali terjadi dalam 78 tahun merdeka. Segitu arogannya, segitu sombongnya, segitu merasa berkuasanya mereka ini. Dia pikir semua prosedur suka-suka dia aja mau dilanggar, suka-suka dia aja gitu ya. Aduh, coba ya teman-teman ya, gua akan stop share screen di sini. Coba guys, lu kasih komentar guys, lu kasih komentar. Kira-kira ini arahnya kemana sih arahnya? Dia bakal pakai skenario yang mana guys? Oke, sekarang gua akan membahas. Jadi DJP sudah clear ya, DJP menolak pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Pertanyaannya, bolehkah DJP menolak pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Gimana guys? Untuk menjawab itu, kita mesti tanya dahulu. Apakah pembahasan akhir hasil pemeriksaan wajib dilakukah atau tidak? Ataukah ada pasal yang mendukung ini bisa untuk tidak dilakukan? Jawabannya wajib.
W-A-W, W-A-W-J-I-B, wajib. H-A-H, R-U-S, harus. Teman-teman ya, wajib dan harus dilakukan oleh pemeriksa pajak. Oke teman-teman ya, tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu ruang pun bagi pemeriksa pajak untuk menolak pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak ada pasal itu. Kalau wajib pajak boleh. Kalau wajib pajak boleh, nanti ada berita acara bahwa WP tidak hadir, itu boleh. Ya, tetapi tidak ada ceritanya ya dalam sejarah 78 tahun merdeka ini, nggak ada ceritanya petugas pajak tidak mau hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Jadi, wajib pajak itu punya hak untuk melaksanakan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu, teman-teman ya. DJP pun wajib memberikan hak itu untuk melaksanakan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu, ya. WP boleh nggak hadir, silakan aja ya, sudah diatur di undang-undang. Tetapi pemeriksa pajak, tidak ada ceritanya teman-teman ya. Nggak ada ceritanya di undang-undang, di PMK, atau di Perdirjen, atau di SE, atau dimanapun, yang namanya DJP itu tidak hadir, nggak ada cerita, teman-teman ya. Memang itu sudah tugas dia. Dia digaji oleh uang rakyat, guys. Ya, untuk apa? Untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Teman-teman ya, tidak ada ruang bagi pemeriksa pajak untuk tidak melakukan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Apalagi menolak kehadiran gue yang sudah hadir di KPP, nggak bisa. Oke? Nah, teman-teman, kita perlu bahas, mungkin nanti DJP akan beralasan, "Oh, kami tidak melakukan pembahasan itu gara-gara si Awannya ini melanggar hukum." Yang sampai hari ini masih jadi perdebatan ya, melanggar hukumnya ya, seperti dia live Instagram, dia merekam dan sebagainya ya. Tetapi guys, itu adalah peristiwa hukum yang berbeda, ya. Tidak dapat dijadikan alasan kejadian itu untuk menolak hak dari WP untuk pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, nggak bisa. Tidak ada ruang itu dalam undang-undang, ya. Kalaupun dia mau paksakan tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, DJP harus membuat surat penolakan pertemuan, surat penolakan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang menolak. Yang menolak siapa? Yang menolak adalah DJP ya, DJP yang menolak ya, bukan WP ya, bukan gua menolak ya. Mereka yang menolak pertemuan itu. Dia harus bikin surat itu. Nah, surat ini bisa gua gugat, gitu kan, bisa gua gugat ke pengadilan, boleh. Silakan aja ditempuh upaya hukum, boleh, gitu, ya. Nah, kalau WP menolak pertemuan akhir hasil pemeriksaan, ada formulirnya guys, ya, namanya berita acara tidak menghadiri pertemuan akhir hasil pemeriksaan, ya. Jadi kalau WP nih, kita nih menolak pertemuan, gue tidak mau hadir, itu nggak masalah, ada formulirnya, namanya berita acara tidak menghadiri pertemuan. Tetapi kalau DJP yang menolak, tidak ada formulirnya guys. Tidak ada nih formulir kita nih DJP, pemeriksa pajak menolak pertemuan pembahasan akhir. Nggak ada formulir itu. Kalau ada formulir itu, silakan dibikin, tinggal ditulis alasannya kan, "Oh, dia live Instagram melanggar undang-undang ini, kami berhak menolak pertemuan." Tidak ada formulir itu teman-teman ya, tidak ada. Ya, artinya apa guys? Artinya tidak ada ceritanya DJP menolak pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Karena itu sudah kewajiban. Itu adalah perintah undang-undang. Tidak pernah terjadi guys, dalam 78 tahun merdeka, DJP menolak pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak ada surat penolakannya sama sekali, ya. Nah, teman-teman, hanya ada satu penyebab tidak terjadinya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu WP tidak hadir. Cuma itu satu-satunya yang bisa menyebabkan pertemuan pembahasan akhir tidak dilaksanakan, yaitu WP tidak hadir. Nah, guys, kira-kira nih dari 6 skenario tadi itu, DJP akan pakai skenario yang mana? Nah, oke guys. Sekarang kita bahas, apa akibatnya jika pertemuan itu ditolak oleh pemeriksa pajak? Oke, ini kan sudah jelas ya. Ini sudah jelas ya, kejadiannya adalah DJP menolak pertemuan tersebut. Oke, gua sudah hadir. DJP menolak pertemuan tersebut yang tidak diatur di undang-undang. Oke, apa akibatnya sekarang? Nah, teman-teman, kita mesti paham hukum ya. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum.
Yang terjadi adalah tata cara pemeriksaan telah dilanggar oleh pemeriksa pajak. Maka, hukum acara pemeriksaan pajak telah dilanggar oleh pemeriksa pajak. Maka, seluruh rangkaian ini teman-teman, seluruh rangkaian cerita ini yang selanjutnya akan terjadi adalah sudah tidak sesuai prosedur, sudah melanggar legal formal, sudah cacat legal formal. Istilahnya batal demi hukum. Itu teman-teman, ya. Ingat guys ya, pejabat pajak punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Ya, kewenangan itu hanyalah sebatas yang sudah diatur di undang-undang, ya. Tidak ada kewenangan untuk membatalkan kewajiban pemeriksa pajak, nggak bisa, ya. Silakan lu pakai kewenangan lu boleh, tetapi tidak boleh menghilangkan hak dari wajib pajak yang sudah diatur oleh undang-undang, ya. Buktinya apa, guys? Buktinya tidak ada yang namanya formulir penolakan atau pembatalan pertemuan PAHP, nggak ada. Kalau ada formulir itu kan gampang. Kami mengisi formulir penolakan, pertemuan akhir, alasannya apa? Oh, wajib pajak melakukan live Instagram, kita fotokopi, kita kirim kepada wajib pajak, udah gitu. Buktinya tidak ada formulir itu teman-teman ya, tidak ada formulir, tidak ada ruang apapun bagi pemeriksa pajak untuk menghentikan atau menolak atau membatalkan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, jika si WP sudah hadir. Bukti apa lagi? Tidak ada tuh guys formulir bahwa WP menolak hadir. Jadi ada bukti bahwa ada formulir untuk WP menolak hadir, tetapi tidak ada formulir untuk DJP menolak hadir, teman-teman ya. Dan bukti apa lagi? Bukti nyatanya guys, bukti nyatanya tidak ada tuh surat penolakan atas pertemuan kemarin kepada gue, yang sudah hadir ya. Gue sudah hadir, tidak ada tuh surat penolakan itu teman, nggak ada ya guys ya. Dan ingat guys ya, ingat, gua di hari itu sudah meminta diberikan surat penolakan untuk masuk ke KPP. Tidak diberikan. Oke. Segitu arogannya ini oknum teman-teman ya. Dia pikir negara ini punya bapak dia, gitu ya. Nanti kita uji di pengadilan teman-teman ya. Kok bisa? Gue sudah minta, gue nggak boleh masuk nih. Ya udah, lu bikin surat dong, surat penolakan terhadap gue, boleh dong. Tidak mau dibuat, tidak diberikan teman-teman ya. Nah, segitu arogannya teman-teman ya. Jadi gini, menurut gua ya, harusnya ya, kalau benar nih ya, kalau, oknumnya itu benar, kehadiran gua tetap diterima. Tetapi ditolak pertemuan tersebut dengan surat resmi, ya, dilampirkan dengan dasar hukumnya, gitu loh. Dasar hukumnya boleh betul, boleh salah ya, nggak masalah. Dasar hukumnya boleh kita perdebatkan kan, tetapi ada surat yang gua bawa pulang, yang bisa gua gugat nanti. Kalau nggak kan gua bingung, gitu. Nah, teman-teman, ini nggak boleh dilakukan ya, nggak boleh. Ini adalah presiden buruk, ini adalah kejadian yang buruk, memalukan ya. Ini tidak diatur di undang-undang gitu loh, nggak ada diatur di undang-undang gitu, bahwa pertemuan itu bisa dihentikan, bisa tidak dilakukan walaupun WP sudah hadir, nggak ada itu, nggak ada dasar hukumnya itu, ya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah 78 tahun merdeka, pemeriksa pajak menolak pertemuan pembahasan akhir. Aduh, luar biasa ya, luar biasa DJP hari ini, luar biasa. Dia pikir tuh mungkin aturan ini bisa diterobos, bisa dilanggar semua, dipotong aja semua, demi memaksakan isi kepalanya dia. Gitu teman-teman ya. Hebat, luar biasa. Teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai seberapa penting sih legal formal dan prosedur. Oke? Seberapa penting sih legal formal dan prosedur? Banyak oknum buzzer teman-teman ya. Banyak oknum buzzer, gue nggak tahu siapa ya, yang komentar-komentar sampah. Mereka mudah aja tuh bilang, melanggar prosedur nggak apa-apa. Nah, tapi dia tuh kejar terus materialnya. "Ayo dong bahas material dong, ayo dong bahas pajaknya dong, ayo dong bahas bla bla bla." Bahas materi intinya. Mereka tidak mau gua membahas perilaku, perilaku, dan perilaku. Ayo bahas material, gitu. Mereka pikir gue bodoh. Dia pikir gue sebodoh itu, gitu ya. Sorry bos ya, gue tidak sebodoh yang Anda pikirkan." Ya, oke. Kita kembali guys ya. Indonesia negara apa? Ayo coba dibikin di komentar guys. Indonesia negara apa? Coba ya di komentar ya guys. Negara apa yuk? Ayo guys komentar. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Oke? Buat lu yang nonton sampai detik ini teman-teman ya. Ini sudah 1 jam lebih kayaknya ya. Buat lu yang sudah nonton sampai detik ini, coba lu komentar.
Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Tulis di komentar, guys, biar semua orang tahu, teman-teman ya. Coba ya, buat lu yang sudah nonton sampai detik ini, lu komentar, Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, ya. Bukan negara pamannya Gibran, bukan, ya bukan. Apalagi bapaknya Gibran, ya, bukan ya. Negara ini milik kita bersama, guys. Negara ini adalah negara hukum dan dimiliki oleh kita bersama. Oleh karena itu, hukum yang berlaku adalah yang sudah kita sepakati bersama. Bukan hukum suka-sukanya si oknum, ya. Nah, sekarang kita mau tahu, pentingkah prosedur? Pentingkah legal formal, guys, ya? Coba guys ya, lu iseng-iseng, lu buka di YouTube gitu ya, contoh sidang pengadilan pajak, kan sudah ada tuh di Pak Rey kan sering tuh bikinnya. Sidang pengadilan pajak lu lihat deh ya, sidang di pengadilan pajak atau kalau yang lebih umum deh, sidang Mahkamah Konstitusi, oke? Coba lu nonton ya, sidang Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, semuanya dimulai dari legal formal, oke? Bisakah sidang dilanjutkan jika legal formal dilanggar? Jawabannya, persidangannya akan dihentikan seketika karena legal formalnya tidak terpenuhi. Gitu guys, ya. Jika legal formal tidak terpenuhi, jangankan sidang, mau masuk sidang pun udah nggak bisa karena legal formalnya tidak terpenuhi. Oke, seluruh prosesnya batal demi hukum guys ya. Artinya apa? Bukan berarti materialnya nggak penting ya, bukan berarti materialnya nggak penting, bukan berarti materialnya salah, bukan teman-teman ya. Tetapi materinya itu sudah tidak perlu dibahas apabila legal formalnya sudah cacat. Gitu teman-teman ya. Cacatnya legal formal menyebabkan seluruh rangkaian proses ini menjadi batal demi hukum. Gitu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ya, seorang pejabat pajak atau pejabat negara punya kewenangan betul, tapi nggak boleh sewenang-wenang. Oke? Terakhir guys, lu kenal nggak seorang ahli hukum? Coba deh ya, kalau lu kenal seorang ahli hukum, lu coba kasih tahu gua melalui DM Instagram atau komentar di video ini juga boleh. Gua akan kontak ahli hukumnya yang lu rekomendasikan itu. Gua akan bikin surat resmi untuk minta ini dibahas secara publik. Oke, pro pro boleh, kontra boleh ya. Itu hal yang baik dalam demokrasi, nggak ada masalah. Yang tidak baik adalah membungkam suara-suara kritis. Itu tidak baik ya. Suara-suara yang kontra dengan perangkat kekuasaan dibungkam, itu yang tidak boleh. Oke. Silakan guys, lu DM ke gue di Instagram boleh, gue akan siapkan tempat ya, dan siapkan fasilitasnya, kita bahas secara terbuka untuk umum. Tetapi ahli hukum ya teman-teman, ahli hukum ya, jangan, duta pajak abal-abal kayak gue ya. Dan bukan sembunyi-sembunyi, bukan di ruang gelap, tapi terbuka untuk umum, kita akan bahas, bagaimana sih, masalah pemeriksaan ini, bagaimana sih kasus ini kok segitu luar biasanya kali ini DJP ini ya, oke? Oke teman-teman, sampai di akhir ya. Pernahkah lu mengalami hal yang gua alami? Coba lu tulis di kolom komentar guys ya, kalau pernah ya, silakan curhat-curhat ya. Dan disclaimer lagi guys, niat gua memviralkan ini bukan untuk menghukum orang, tetapi semata-mata untuk reformasi perpajakan ya. Supaya apa? Supaya negara ini bisa maju guys ya, sudah 78 tahun merdeka, aduh ya, perilaku petugas pajaknya perlu diperbaiki. Kita ini kan manusia ya, lu makan nasi, gua makan nasi, kita bisa salah. Kalau gua salah ya gua minta maaf, kalau lu salah ya lu minta maaf. Sesimpel itu guys ya. Tetapi ada oknum-oknum yang aduh. Udah deh, nanti kita lihat ya di pengadilan pajak. Oke guys, itu aja ya, menjelang akhir Oktober ya, ini sudah mau akhir Oktober bener nih, dan gua masih mau promo, untuk kelas gue ya, jualan kelas lagi ya. Apakah teman-teman masih merasa takut dengan tugas pajak? Nah, lu sudah ngelihat kan gua dikerjain segini parahnya, apakah lu ada ketakutan? Apakah lu takut intimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam dan lain-lain? Kalau masih ada ketakutan itu guys, nah lu cocok nih ikut pelatihan PSTP gue ya. Program siapatakupat.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, guys. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus nih bulan ini. Teman-teman nanti bergabung di komunitas eksklusif ya PSTP di grup Telegram sama gua langsung. Kita bisa diskusi tentang pajak ya selama-lamanya dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam khusus bagi member PSTP aja guys. Ada bonus nih ya, PSTP Batch 6 ini lu bisa diskusi langsung dengan gue one on one private selama 45 menit ya, satu kali aja. Oke.
Oke guys, manfaatkan masa promo ini di bulan ini aja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com. Oke, www.siapatakutpajak.com guys untuk bergabung sana guys ya. Oke, sampai jumpa lagi.